إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل بيته وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله والتقوى أن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Banyak pertanyaan datang kepada kami, bahkan sampai tadi malam, tentang status puasa pada bulan Rajab. Sebab di masyarakat ada yang mengatakan puasa bulan Rajab itu sunnah, tapi ada juga yang mengatakan puasa bulan Rajab itu adalah haram karena hadis-hadisnya palsu. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Jamaah Jumat hafizakumullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau wafat pada tahun 852 Hijri, di abad ke-9. Beliau sudah menulis kitab yang berjudul Tabyinul Ajab fi Fadaili Saumi Rajab. Di dalam buku itu beliau menegaskan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih, yang valid tentang keutamaan, sekali lagi kami sampaikan, tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Memang kami dengan kawan-kawan meneliti beberapa hadis tentang keutamaan, fadilah. Ternyata hadisnya memang palsu. Di dalam SMS yang sampai kepada kami, bahkan ada yang tidak bertanya apakah ini hadis benar atau tidak, palsu atau tidak, tapi seolah-olah menyebarkan. Apa itu hadisnya? Itu disebutkan siapa yang berpuasa 1 hari bulan Rajab maka pahalanya sama dengan puasa 1000 tahun. Berpuasa 2 hari bulan Rajab pahalanya sama dengan 2000 tahun. Berpuasa 3 hari pada bulan Rajab pahalanya sama dengan puasa 3000 tahun. Berpuasa bulan Rajab 7 hari, tertutuplah pintu-pintu neraka jahanam yang 7. Berpuasa bulan Rajab 8 hari, terbukalah semua pintu-pintu surga yang 8. Ada tambahan lagi. Dan siapa yang mengingatkan hal ini, dia akan mendapatkan pahala ibadah sebanyak 80 tahun. Ini artinya mengirimkan SMS saja udah dapat pahala ibadah 80 tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, benar apa yang dikatakan oleh
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada satupun hadis yang valid, yang sahih tentang fadilah, sekali lagi, tentang fadilah, keutamaan puasa Rajab. Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan, fadilah, excellency tentang puasa Rajab ternyata memang hadis palsu. Tetapi apakah kemudian berpuasa Rajab itu tidak boleh? Ini pertanyaan yang kedua. Jawabannya, kalau kita berpuasa Rajab dengan menggunakan hadis tadi yang antara lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tentu nggak boleh, karena itu hadisnya palsu. Tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh antara lain Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Ahmad dan sebagainya, yang secara umum hadisnya kuat, hasan, baik. Disebutkan bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pangkling, "Siapa kamu?" Orang yang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya yang datang tahun lalu." Loh, kata Rasulullah, "Kamu kok serang kurus badan kamu?" "Ya Rasulullah, saya selalu berpuasa." "Siapa yang menyuruh menyiksa badan kamu?" Begitu komentar Rasulullah SAW. "Saya kuat wahai Rasulullah." Kemudian terjadi dialog yang agak panjang antara orang tadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ujungnya Rasulullah mengatakan, "Sum ashhurallahil hurum." Berpuasalah kamu pada bulan-bulan Allah yang mulia. Nah, menurut para ulama, bulan-bulan Allah yang mulia itu, bulan-bulan mulia milik Allah ada 4. Salah satunya adalah bulan Rajab, ya. Oleh sebab itu, berpuasa Rajab kalau menggunakan dalil yang kedua tadi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hukumnya sunnah, karena ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menggunakan hadis yang pertama riwayat At-Tabrani, menjadi haram. Dan ini tampaknya sangat berpotensi untuk mengacau umat, ya. Logikanya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852, sudah menulis buku seperti itu. Seyogyanya tidak akan lagi tersebar hadis-hadis palsu tentang keutamaan, ya. Sekali lagi perlu digarisbawahi adalah tentang keutamaan. Kalau sehari sama dengan 1000 tahun, 2 hari, 2000 tahun, 3 hari, 3000 tahun, itu yang palsu, ya. Seyogyanya tidak ada lagi hadis palsu beredar. Tetapi ternyata hadis palsu tentang keutamaan puasa Rajab tetap beredar. Saya sendiri punya pengalaman. Kami mengumpulkan, menginventarisir hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Kami terbitkan dalam sebuah buku menjadi hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Setelah buku itu terbit, tiba-tiba di internet muncul lagi hadis palsu tentang Ramadan, yaitu yang keutamaan sembahyang tarawih tiap malam, mulai malam pertama sampai 30. Itu muncul setelah buku kami terbit. Saya akhirnya berkesimpulan, tampaknya hadis palsu itu ada pabriknya, gitu loh. Dan pabriknya itu selalu berproduksi setiap saat
terutama menjelang, kalau Ramadan, menjelang Ramadan. Apa sih kira-kira motivasi? Saya menduga memang dalam disiplin ilmu hadis diterangkan tentang motivasi pemalsuan hadis. Tetapi saya melihat belakangan membuat isu hadis palsu ini akan berpotensi memecah belah umat. Ini yang tadi malam sampai kepada kami adalah apa yang terjadi di Jember, Jawa Timur, sehingga terjadi pertarungan antara yang mengatakan puasa Rajab sunnah, yang ini puasa Rajab haram, ya. Padahal sebenarnya bagaimana? Ya, kalau menggunakan hadis yang riwayat Imam Ibnu Majah, puasanya sunnah. Kalau menggunakan riwayat At-Tabrani, puasa itu haram, ya. Tapi ini berpotensi dapat mengeruhkan suasana dan pada gilirannya dapat mengadu umat. Oleh sebab itu kita perlu jeli, cermat dalam menjalankan ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah tidak tahu landasan hukumnya. Kita harus tahu, oh, saya akan berpuasa Rajab, landasannya ada perintah Rasulullah kepada seorang sahabat untuk puasa bulan-bulan mulia milik Allah. Salah satu bulan mulia itu adalah bulan Rajab. Kalau ini yang dipakai, puasa menjadi sunnah. Tapi kalau kita puasa bulan Rajab memakai hadis yang siapa yang berpuasa sehari bulan Rajab pahalanya sama dengan 1000 tahun puasa, 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, bahkan mencet SMS saja dapat pahala 80.000 tahun.